Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marilla Hikmatiara Arifin, NIM 08201044, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Kalimantan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai buku Walpole dan menjawabnya dalam bentuk Excel dan Minitab. Jadi pada buku Walpole ini terdapat soal dari 11.1, yaitu di mana nilai X-nya adalah arm strength dan nilai Y-nya adalah dynamic lift. Kemudian dari data tersebut kita masukkan ke dalam Excel. Kemudian untuk mencari nilainya yaitu pertama kita menentukan nilai rata-rata dari X yaitu dengan rumus sama dengan average. Kemudian memblok angka X-nya, tutup kurung, dan enter. Didapat nilai rata-ratanya adalah 31,148. Begitu juga dengan rata-rata dari nilai Y. Kemudian kita blok, tutup kurung, enter, dan didapat nilai rata-ratanya adalah 82. Kemudian nilai dari Y mini rata-rata adalah sama dengan pilih nilai Y-nya dikurang dengan 82. Kemudian enter, lalu kita blok sampai sini. Setelah itu kita mencari nilai X rata-ratanya sama, yaitu dengan nilai X dikurang dengan nilai rata-ratanya yaitu 31,148. Enter, kemudian kita blok. Untuk menarik nilai C dikali D, yaitu sama dengan blok C yang ini dikali dengan nilai D. Kemudian enter, dan kita blok hingga ke bawah. Dan kemudian selanjutnya langkahnya yaitu mencari nilai D kuadratnya, yaitu sama dengan D, kita kuadratkan, enter, didapat hasilnya, dan kita blok lagi. Kemudian untuk mencari totalnya yaitu dengan menggunakan rumus sum, kita blok, tutup kurung, kemudian enter. Dan sama dengan nilai D kuadratnya yaitu dengan rumus sum, kita blok, tutup kurung, kemudian enter. Didapat hasilnya adalah sedemikian. Di sini saya mempunyai bahan di mana nilai rata-ratanya adalah 82 dan 5293. Selanjutnya kita mencari nilai B1 dengan rumus yaitu sama dengan sum dari nilai C dikali D dibagi dengan total dari nilai D kuadrat. Kemudian kita enter. Untuk mencari nilai B0-nya yaitu dengan Y dikurang dengan B1 dikali dengan rata-rata X. Enter. Kita lihat apakah benar 0,56 dan 64. Selanjutnya kita akan memasukkan data-data tersebut ke dalam Minitab untuk melihat grafik di mana datanya sudah saya copy 17,3 dan 71. Kemudian langkah pertama yaitu kita menentukan start, kemudian regression, pilih regression dan fit regression model. Untuk nilai responsesnya yaitu Y dan nilai continuous predictornya adalah X.
Kemudian jangan lupa grafnya kita pilih 4 in 1. Kemudian di OK. Kemudian di sini kita tulis rumusnya, yaitu tulis rumus ini Y sama dengan 64,53 ditambah dengan 0,561 dikali X. Jadi di sini Y sama dengan 64,53 ditambah dengan 0,561 dikali dengan, di sini nilai X-nya berada pada kolom C1, jadi dikali dengan nilai C1. Kemudian kita enter. Untuk mendapatkan nilai tersebut, kita ke kalkulator. Dan di sini kita tulis kolomnya yaitu C3 karena kita akan mengambil nilainya untuk C3. Kemudian kita masukkan rumus tersebut, rumus ini, yaitu 64,53 ditambah dengan 0,561 dikali dengan C1. Kemudian kita OK. Didapat hasilnya adalah segini. Kemudian untuk nilai C4-nya yaitu error dengan nilai Y dikurang Y estimasi. Gimana caranya, yaitu kita ke kalkulator, kemudian kita pilih di sini C4 karena kita akan memasukkan angkanya ke dalam kolom C4. Kita menggunakan rumus yaitu C2 dikurang dengan C3. Kemudian kita OK, keluar hasilnya. Selanjutnya kita membuat grafik atau time series, yaitu dengan cara start. Kemudian kita pilih time series dan time series plot. Kita pilih yang multiple. Kemudian jangan lupa kita blok semuanya, select dan klik OK. Dan di sini akan keluar time series plotnya. Dan juga pada regression analisisnya didapatkan yaitu seperti gambar ini, residual plus Fourier. Sekarang kita cek apakah benar jawabannya segitu. Oke, benar. Lanjut kita soal yang kedua. Sama caranya seperti soal pertama, di mana nilainya di sini 11.2 adalah X-nya yaitu yang ini, dan nilainya adalah segini, nilai Y. Kemudian kita cari rata-ratanya yaitu dengan average. Kita blok, tutup kurung, dan enter. Begitu pula dengan nilai Y yaitu average, tutup kurung, kita blok, enter. Didapatkan nilai rata-rata X dan Y adalah sedemikian. Kemudian untuk mencari nilainya Y-nya dikurang, yaitu Y dikurang dengan nilai Y rata-rata yaitu 73,1111 kemudian enter. Kemudian kita blok ke bawah. Untuk nilai X min X rata-rata sama, yaitu dengan nilai, kita pilih blok X-nya dikurang dengan rata-rata dari X-nya yaitu 78,55555556. Kita enter dan kita blok ke bawah.
Kemudian nilai C dikali D yaitu dengan nilai C dikali dengan kolom D, enter, dan kita blok ke bawah. Untuk nilai D yaitu kolom D kuadrat. Kita enter dan blok ke bawah. Totalnya yaitu dengan rumus sum, tutup kurung, enter. Kemudian di sini juga rumusnya yaitu sum, blok, tutup kurung, enter. Didapatkan hasilnya adalah 1,568,4 dan 2018,22. Untuk nilai B1-nya yaitu dengan nilai total dari C dikali D dibagi dengan D kuadrat. Untuk nilai B0-nya yaitu rata-rata dari Y dikurang B1 dikali dengan rata-rata X. Oke, ini untuk jawaban Excel-nya. Kemudian kita akan taruh ke dalam Minitab. Angkanya sudah saya taruh di sini, dan jangan lupa untuk memberi variabel yaitu X dan Y, di mana di sini kita ke start, kemudian regression, fit regression model. Jangan lupa untuk responsesnya yaitu Y, dan continuous predictornya adalah X, dan grafiknya kita pilih 4-in-1. Kemudian OK. Didapatkan adalah rumus Y sama dengan 12,1 ditambah 0,777X. Kita tulis ke dalam persamaan yang pada kolom C3, yaitu Y sama dengan 12,1 ditambah 0,777, untuk X-nya yaitu C1 dikali dengan kolom C1. Kemudian kita ke kalkulator. Di sini kita jangan lupa untuk ke kolom C3 dan memasukkan rumusnya yaitu 12,1 ditambah 0,777 dikali dengan C1. Kemudian kita OK. Kemudian ke kalkulator kembali dan kita pilih kolom C4 untuk menaruh angka ke C4-nya, yaitu dengan rumus C2 dikurang dengan C3. Kemudian kita OK. Dan selanjutnya kita membuat time series plot-nya dengan cara start, kemudian time series plot, multiple. Jangan lupa untuk kita blok semuanya. Select. Di sini kita jangan lupa di sini kita tulis rumus errornya yaitu Y dikurang Y estimasi. Kita ke time series plot. Select, OK. Dan didapatkan tabelnya adalah seperti ini. Ini untuk regression analisisnya, yaitu reducial plots Fourier-nya, yaitu gambarnya adalah seperti ini. Untuk time series plotnya adalah juga seperti ini, di mana variabelnya adalah X, Y, Y estimasi, dan error. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3, sama dengan cara-cara sebelumnya, yaitu dengan rumus average untuk mencari rata-rata. Kita blok, tutup kurung, dan enter. Average, blok, tutup kurung, enter. Dimana nilai Y dikurang Y rata-rata adalah kita pilih kolom dari B dikurang dengan nilai dari 81,3333, enter. Kemudian kita blok ke bawah. Begitu juga dengan nilai X, yaitu
X dikurang dengan rata-rata X 37,5. Enter dan blok ke bawah. Untuk nilai C dikali D juga seperti itu, yaitu dengan cara sama dengan kolom C dikali dengan kolom D, enter, dan kita blok ke bawah. Untuk D kuadratnya yaitu dengan cara sama dengan kolom D, kita kuadratkan, enter, dan blok. Totalnya itu dengan rumus sum, kurang, enter. Begitu juga dengan sebelahnya yaitu sum, kurang, enter. Untuk nilai B1 yaitu dengan rumus total dari C dikali D dibagi dengan total dari D kuadrat. Kemudian untuk nilai B0-nya yaitu rata-rata Y dikurang dengan B1 dikali dengan rata-rata X. Enter. Didapatkan hasilnya adalah sedemikian. Kemudian kita taruh datanya ke dalam tabel Excel. Di sini adalah start regression, jangan lupa responsesnya adalah Y dan continuous prediktornya adalah X. Kemudian kita pilih graph 4-in-1. Oke. Dan kita masukkan rumus yang tertera dari regression equation-nya, yaitu Y sama dengan 17,48 ditambah dengan 1,7029 dikali dengan C1. Dimana untuk mendapatkannya kita ke kalkulator, kemudian kita pilih kolom C3 dan masukkan rumusnya kembali. 17,48 ditambah dengan 1,7029 dikali dengan C1. Oke. Kemudian di sini kita tulis errornya yaitu Y dikurang Y estimasi atau Y dari C3. Kita ke kalkulator, kemudian kita pilih kolom C4 karena kita akan masuknya ke dalam nilai kolom C4. Rumusnya yaitu C2 dikurang dengan C3. C2 dikurang dengan C3, kita oke. Kemudian kita akan membuat time series plot-nya. Start, kemudian pilih time series plot dan multiple. Kita blok semua datanya, select, kemudian oke. Dan keluarlah grafik yaitu time series plot dari X, Y, kemudian Y estimasi dan juga error. Di sini juga ada pada regression analysis kita dapatkan datanya yaitu residual plots of Y-nya adalah sedemikian. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat, di mana di sini datanya di sini adalah pressure-nya sebagai X dan scale reading-nya sebagai Y. Kemudian kita masukkan datanya ke dalam Excel. Sama seperti tadi, yaitu menggunakan rumus rata-rata yaitu average. Kita blok datanya, kemudian tutup kurung, enter. Di sini juga yaitu average sama dengan average, tutup kurung, kita blok, enter. Kemudian untuk nilai Y yaitu Y dikurang dengan Y rata-rata sebesar 52,6. Kita enter dan kita blok ke bawah. Untuk nilai X juga seperti itu, yaitu sama dengan X
dikurang X rata-rata yaitu 30, kita enter, kita blok ke bawah. Kita lihat terlebih dahulu apakah nilainya benar. Min 20. Oke, benar. Kemudian nilai C kali D yaitu sama dengan nilai C dikali kolom D. Enter dan blok ke bawah. Untuk nilai D kuadrat yaitu kolom D, kita kuadratkan, enter dan blok ke bawah. Kemudian untuk total yaitu dengan rumus sum, kita blok data C dikali D-nya, tutup kurung, enter. Begitu juga dengan D kuadrat, yaitu sum, blok, kemudian enter. Untuk B1 yaitu dengan total dari C dikali D dikurang dengan total dari D kuadrat. Maksud saya dibagi. Kemudian untuk B0-nya yaitu dengan cara nilai dari Y rata-rata dikurang dengan B1 dikali X rata-rata. Kita enter. 1,81 dan min 1,7. Kemudian kita masukkan ke dalam Minitab untuk mencari nilai grafik atau regression dan time series-nya. Dimana datanya adalah sudah saya copy ke dalam Minitab, dan di sini kita start, regression, dan fit. Responses-nya Y dan continuous-nya predictors itu X. Grafiknya jangan lupa untuk pilih 4 in 1, kita oke. Kemudian didapatkan adalah regression analisisnya, rumusnya yaitu Y sama dengan min 1,70 ditambah 1,8100X. Kemudian kita tulis dalam persamaannya ke dalam kolom C3, di mana Y sama dengan min 1,70 ditambah 1,8100 dikali dengan C1. Kita ke kalkulator lagi, dan jangan lupa pilih kolom C3, masukkan rumus kembali, yaitu minus 1,70 ditambah dengan 1,8100 dikali dengan C1. Kita oke. Jawaban hasilnya adalah 16,4. Kemudian untuk errornya yaitu Y dikurang Y estimasi. Dimana kita ke kalkulator kembali, jangan lupa untuk pilih kolom C4. Kita masukkan rumusnya yaitu C2 dikurang dengan C3. Kita oke. Kemudian kita kembali memasukkan time series plotnya, itu dengan start, kemudian time series plot. Pilih multiple, dan kita select semua, kemudian oke. Dan didapatkan time series plot dari X, Y, estimasi, serta errornya adalah seperti ini datanya. Kemudian di sini juga ada pada regression analysis, yaitu data dari residual plots for Y. Kemudian untuk cara-cara selanjutnya sama seperti soal-soal sebelumnya. Pada 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, serta 11.13 pada buku Walpole, di mana nilai X dan Y-nya sudah diketahui,
dan kita tinggal mengkopinya ke dalam tabel pada Excel. Caranya sama dengan sebelumnya, tinggal kita average, begitu juga dengan ini. Ini juga sama, yaitu dengan average, kemudian sum, dan rumus dari C kuadrat dibagi dengan D kuadrat, serta B0-nya adalah Y rata-rata dikurang B1 dikali dengan X rata-rata. Didapatkan hasilnya adalah 31,708. Begitu juga dengan soal 11.8 dengan rumus yang sama, yaitu average, kemudian sum, dan nilai B1-nya adalah C kuadrat dibagi D kuadrat, C dikali D dibagi dengan D kuadrat, dan B0-nya adalah Y rata-rata dikurang dengan B1 dibagi dengan X rata-rata. 11.9 juga seperti itu. Kita di sini yaitu dengan average, kita blok angkanya, kemudian tutup kurung, enter. Di sini juga average, kita blok, kemudian tutup kurung dan enter. Y rata-rata di sini Y min Y rata-rata adalah kolom Y dikurang dengan Y rata-ratanya sebesar 453,75. Enter dan kita blok ke bawah. Untuk nilai X yaitu X dikurang tabel X dikurang dengan X rata-rata yaitu 34,16666667. Kita enter dan blok ke bawah. Untuk C dikali D yaitu sama dengan tabel C dikali dengan tabel D, enter dan blok ke bawah. D kuadratnya yaitu sama dengan tabel D, kita kuadratkan, didapatkan hasilnya, dan kita blok ke bawah. Dan untuk totalnya menggunakan rumus sum, blok data, enter. Begitu juga dengan D kuadrat, yaitu rumus sum, blok datanya, kemudian enter. Untuk B1 yaitu dengan menggunakan C dikali D dibagi dengan D kuadrat. Kemudian untuk B0-nya yaitu dengan cara Y rata-rata dikurang dengan B1 dikali dengan X rata-rata, kita enter. Kemudian setelah dapat, kita masukkan datanya ke dalam Excel, sama ke dalam Minitab sama seperti langkah-langkah sebelumnya, yaitu pada 11.9 di mana 153,18 min 1,70. Tiga 32,5. Ini ya, kita dapat 32,5 ditambah 0,4171 dikali dengan C1. Pada soal 11.9 ini nilai X-nya yaitu
existing cost dan nilai Y-nya yaitu sales, di mana 40 sampai 50, 385, 510. Coba kita ulang perhitungan. Rata-rata yaitu sama dengan average, blok data, tutup kurung, kemudian di sini average, blok data, kemudian tutup kurung dan enter, sama dengan Y dikurang 453,75, kita enter, kita blok ke bawah. Di sini X-nya yaitu sama dengan kolom X dikurang dengan X rata-rata, yaitu 34,16666667. Enter dan kita blok ke bawah. Untuk nilai C yaitu tabel C dikali dengan tabel D. Enter dan kita blok ke bawah. Di kuadratnya juga yaitu tabel D kita kuadratkan dan kita blok ke bawah, di mana totalnya menggunakan rumus sum. Enter. Sini juga yaitu sum dalam kurung blok data di kuadrat tutup kurung enter, di mana B1-nya adalah menggunakan nilai C dikali D dibagi dengan D kuadrat, enter, dan di sini B0-nya adalah sama dengan Y rata-rata dikurang dengan B1 dikali dengan X rata-rata. Ini soal yang tadi kita dapat hasilnya seperti ini. Kemudian kita langsung ke Minitab-nya. Pada soal 11.19 yaitu dengan data yang sama, kita pertama-tama ke start, kemudian regression, fit, Y, responsesnya Y, kemudian continuousnya X, grafiknya kita pilih 4-in-1, oke. Didapatkan adalah nilainya seperti ini, sama dengan yang di Excel. Y sama dengan 32,5, 11.9 ini 40 dan 50. Seperti ada kekeliruan data di sini. Kita ulang datanya. Pada soal nomor 11.19 ini kita copy datanya, kita masukkan ke dalam Minitab, paste, kemudian kita ulang lagi langkah-langkahnya yaitu dengan start, regression, dan pilih fit regression model, di mana responsesnya adalah Y dan continuous predictornya adalah X, kita pilih grafiknya 4-in-1. Oke. Didapatkan adalah nilai seperti ini. Untuk membuktikan di sini 3343,7 sebagai B0 dan 3,22 sebagai nilai B1-nya. Sama seperti pada
Excel, yaitu B0-nya 3,343,7 dan B1-nya 3,22. Kemudian kita tulis rumusnya, yaitu Y sama dengan 343,7 ditambah dengan 3,22 dikali dengan, di sini C1-nya adalah variabel X, C1. Kemudian kita ke kalkulator kembali. Kita ke C3 dan memasukkan rumusnya kembali, yaitu 343,7 ditambah dengan 3,22 dikali dengan C1. Kemudian kita oke. Di sini untuk mencari errornya, yaitu Y dikurangi estimasi. Kemudian kita ke kalkulator lagi dan pilih ke tabelnya, yaitu C4. Store result in variabelnya kita pilih C4 karena kita akan memasukkan data ke dalam kolom C4. Kita menggunakan rumus C2 dikurang dengan C3. Kemudian kita oke. Demikian datanya adalah seperti ini. Kemudian kita langsung buat start time series-nya. Ke time series plot dan kemudian pilih multiple. Kita blok datanya, select, kemudian oke. Dan didapatkan hasilnya adalah seperti ini untuk nilai time series plot dari X, Y estimasi serta errornya. Pada soal 11.13 juga sama, yaitu pengerjaannya sama dengan cara-cara sebelumnya. Di mana kita dapat nilai rata-rata dari X-nya adalah 5, kemudian rata-rata dari Y-nya adalah 121,56. Kemudian kita dapat nilai total dari C dikali D adalah minus 121,8, dan nilai total dari D kuadrat adalah 19,26. Dimana pada saat kita mencari B1, yaitu dengan cara C kuadrat dibagi dengan D kuadrat, C dikali D dibagi dengan D kuadrat, didapatkan hasilnya adalah minus 6,324. Kemudian nilai B0-nya yaitu Y rata-rata dikurang dengan B1 dan dikali dengan X rata-rata, didapat hasilnya adalah 153,175. Kemudian di sini adalah 11.13 untuk soal Minitab-nya adalah seperti ini. Dimana kita mencari Y yaitu dengan kalkulator dan errornya adalah dengan kalkulator juga, dan jangan lupa untuk dipisahkan pada tabelnya. Dan didapatkan ada nilai dari residual plots for Y-nya adalah sedemikian. Kemudian untuk time series plotnya ya, dari X, Y estimasi serta errornya adalah seperti ini. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai soal-soal dari buku Walpole dari soal 11.1 hingga 11.9 dan juga soal 11.13, di mana semua caranya yaitu untuk mencari Minitab serta Excel-nya menggunakan cara yang sama dari nomor 1 hingga ke nomor 13. Dan mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.